Halo, selamat datang kembali di Panduan Jago Retail. Pada video kali ini, Anda akan mempelajari cara mengelola produk yang menggunakan nomor batch dan tanggal kedaluarsa. Fitur ini memungkinkan Anda mencatat stok berdasarkan batch, memantau tanggal kedaluarsa, serta mengelola produk yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan sistem batch. Mari kita mulai. Pertama, kita akan membuat sebuah produk yang menggunakan batch dan tanggal kedaluarsa. Sebagai contoh, kita akan membuat produk obat batuk. Karena produk obat memiliki masa berlaku, maka fitur batch dan tanggal kedaluarsa sangat penting untuk digunakan. Masukkan nama produk, kategori, satuan, harga beli, dan harga jual seperti biasa. Selanjutnya, centang opsi produk memiliki batch dan tanggal kedaluarsa. Setelah itu, simpan data produk. Sekarang, produk sudah berhasil dibuat. Langkah berikutnya adalah melakukan pembelian agar stok produk bertambah. Masuk ke menu pembelian, kemudian pilih gudang yang akan menerima stok. Cari produk obat batuk, baik menggunakan nama maupun kode produk. Setelah produk dipilih, Anda akan melihat dua kolom tambahan, yaitu nomor batch dan tanggal kedaluarsa. Masukkan nomor batch, kemudian tentukan tanggal kedaluarsanya. Sebagai contoh, kita gunakan tanggal 31 Desember tahun 2026. Sekarang, bagaimana jika kita menambahkan produk lain yang tidak menggunakan batch, misalnya earphone? Perhatikan bahwa kolom nomor batch dan tanggal kedaluarsa otomatis dinonaktifkan. Hal ini karena produk tersebut memang tidak diatur menggunakan sistem batch maupun tanggal kedaluarsa. Setelah semua data selesai diisi, simpan transaksi pembelian. Sekarang, mari kita lihat stok produknya. Terlihat bahwa stok obat batuk berjumlah 10 buah. Jika membuka detail produk, Anda juga dapat melihat informasi nomor batch, tanggal kedaluarsa, serta jumlah stok pada batch tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat pembelian lagi untuk produk yang sama, tetapi menggunakan batch yang berbeda. Pilih gudang yang sama, lalu pilih kembali produk obat batuk. Masukkan nomor batch yang berbeda, kemudian tentukan tanggal kedaluarsa yang baru, misalnya 31 Januari tahun 2027. Sebagai contoh, kita tambahkan sebanyak 5 buah. Setelah disimpan, total stok menjadi 15 buah. Jika membuka detail produk, Anda dapat melihat bahwa stok kini terbagi ke dalam dua batch yang berbeda. Dengan demikian, setiap batch dapat dipantau secara terpisah. Sekarang, kita akan melakukan transaksi penjualan. Pilih gudang yang sesuai dengan lokasi stok. Setelah memilih produk obat batuk, sistem secara otomatis menampilkan nomor batch 1001. Mengapa batch tersebut yang dipilih? Karena sistem menggunakan metode FEFO, First Expire, First Out, yaitu batch stok yang paling awal kedaluarsa yang akan menjadi stok yang pertama dijual. Namun, apabila diperlukan, Anda tetap dapat memilih batch lain secara manual.
Jika Anda memasukkan nomor batch yang tidak tersedia, misalnya 1003, sistem akan menampilkan pesan bahwa nomor batch tidak valid. Artinya, transaksi hanya dapat dilakukan menggunakan nomor batch yang benar. Sebaliknya, jika memilih produk seperti earphone, kolom nomor batch akan tetap non-aktif karena produk tersebut memang tidak menggunakan sistem batch. Selanjutnya, selesaikan transaksi penjualan. Sebagai contoh, kita pilih metode pembayaran tunai. Anda juga dapat menggunakan fitur tunai, sehingga jumlah kembalian akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Setelah transaksi berhasil disimpan, perhatikan invoice yang dihasilkan. Nomor batch ikut dicetak pada invoice, sehingga Anda dapat mengetahui dengan jelas produk yang dijual berasal dari batch yang mana. Sekarang, mari kita cek kembali stok produk. Terlihat bahwa jumlah stok telah berkurang dari 15 menjadi 14. Pengurangan stok terjadi pada batch 1001 sesuai prinsip FIFO. Selanjutnya, kita coba menjual produk dari batch 1002. Setelah transaksi selesai, buka kembali detail stok. Terlihat bahwa jumlah stok pada batch 1002 juga ikut berkurang sesuai jumlah yang dijual. Dengan fitur ini, Anda dapat mengelola stok berdasarkan batch sekaligus memantau tanggal kedaluarsa setiap produk secara lebih akurat. Fitur ini sangat bermanfaat untuk berbagai jenis usaha, seperti warung, apotek, maupun supermarket, yang membutuhkan pengelolaan stok berdasarkan batch dan masa berlaku produk. Oh ya, perlu saya sampaikan bahwa batch bisa diisi ulang kuantitinya, jadi Anda tidak perlu membuat batch baru lagi berulang-ulang pada setiap pembelian. Jika ada batch yang stoknya kosong, maka Anda dapat mengisinya kembali dengan tanggal kedaluarsa yang baru juga.